Hai sahabat data, yuk ketahui perkembangan data strategis Sumatera Utara melalui berita resmi statistik bulan Agustus 2020. Pada bulan Juli, gabungan 5 kota IHK di Sumatera Utara mengalami deflasi 0,25%. Seluruh kota IHK di Sumatera Utara mengalami deflasi. Medan deflasi 0,21%, Pematang Siantar deflasi 0,76%, Sibolga deflasi 0,31%, Padang Sidimpuan deflasi 0,25%, dan Gunung Sitoli deflasi 0,01%. Deflasi di Kota Medan terjadi akibat adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,93%, kelompok transportasi sebesar 1,6%, dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,04%. Komoditas utama penyumbang deflasi antara lain bawang merah, angkutan udara, daging ayam ras, bawang putih, udang basah, sawi hijau, dan kelapa. Sejak diberlakukannya masa new normal, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 mencapai 99 kunjungan, di mana mengalami kenaikan 9.800% dibandingkan dengan bulan Mei. Tingkat penghunian kamar hotel berbintang pada bulan Juni 2020 mencapai rata-rata 20,12%, naik 6,3 poin dibandingkan dengan bulan Mei. Pada bulan Juni, jumlah penumpang domestik yang berangkat dari Sumatera Utara melalui Bandara Internasional Kuala Namu dan penumpang angkutan laut antar pulau dalam negeri sama-sama mengalami kenaikan. Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Juni 2020 mengalami kenaikan 25,58%. Mayoritas produk yang diekspor merupakan golongan lemak, minyak hewan dan nabati, serta karet dan barang dari karet. Sebagian besar produk diekspor ke negara Amerika Serikat, Tiongkok, dan India, sedangkan 32,8% lainnya diekspor ke kawasan Asia di luar ASEAN. Nilai impor bulan Juni mengalami kenaikan 16,84%. Mayoritas produk impor merupakan golongan mesin-mesin atau pesawat mekanik, serta ampas dan sisa industri makanan. Sebagian besar produk impor berasal dari negara Tiongkok, Malaysia, dan Amerika Serikat. Neraca perdagangan Sumatera Utara pada bulan Juni mengalami surplus lebih dari 300 juta US dollar. Negara lain yang mengalami surplus antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan India. Sedangkan negara yang mengalami defisit diantaranya Singapura, Argentina, dan Tiongkok. Dari sisi perkembangan nilai tukar petani, NTP Sumatera Utara pada bulan Juli mencapai 106,84, naik 1,63% dibandingkan dengan bulan Juni. Ditinjau dari masing-masing subsektor, NTP tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan mengalami kenaikan, sedangkan NTP tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan. Di tingkat petani dan penggilingan, pada bulan Juli, harga gabah kering panen dan gabah kering giling mengalami kenaikan. Info lainnya tentang statistik dapat diakses melalui sosial media kami.